Seringkali ketika kita bicara tentang ekonomi Indonesia, mata kita tertuju pada Jakarta sebagai otak, Jawa Barat sebagai pabrik, atau mungkin IKN di Kalimantan sebagai masa depan. Tapi ada satu wilayah, satu raksasa, yang seringkali hanya dianggap sebagai lintasan atau sekadar tetangga. Wilayah itu adalah Banten. Hari ini kita tidak akan bicara tentang sejarah masa lalu atau sekadar budaya. Kita akan membedah Banten sebagai sebuah entitas ekonomi raksasa yang sedang bermetamorfosis. Mengapa Banten penting? Karena Banten bukan lagi sekadar penyangga. Buktinya ada pada angka. Data terbaru tahun 2025 menunjukkan realisasi investasi Banten tembus angka yang fantastis, 130,2 triliun rupiah. Coba resapi angka itu, 130,2 triliun rupiah. Angka ini bukan sekadar memenuhi target, tapi tembus 108% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, uang sebanyak itu mengalir masuk dan berputar di tanah Banten dalam 1 tahun. Ini anomali yang positif. Pertanyaannya sederhana, kenapa uang sebanyak itu lari ke sini? Kenapa bukan ke tempat lain? Dan yang paling penting untuk kita bahas hari ini, apakah uang sebanyak itu menetes ke rakyatnya? Atau hanya menguap di cerobong asap industri? Selama beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas, dari Selat Sunda sampai Tangerang Raya, dari perut bumi Cikotok hingga mega proyek yang akan mengubah wajah Asia Tenggara. Mari kita mulai. Geopolitik dan posisi emas. Mari kita mulai dari kenapa. Apa yang membuat Banten begitu seksi di mata investor global dibanding Vietnam atau Thailand? Jawabannya satu kata, geopolitik. Banten memegang kunci yang tidak dimiliki provinsi lain. Lihat peta dunia. Tarik garis dari Selat Malaka ke bawah. Anda akan ketemu ALKI 1, Alur Laut Kepulauan Indonesia 1. Ini adalah jalan tol kapal-kapal raksasa dari Samudra Hindia menuju Laut Cina Selatan. Banten adalah penjaga gawangnya. Setiap kapal yang tidak lewat Malaka pasti menyapa Banten via Selat Sunda. Banten itu ibarat Rotterdamnya Indonesia. Dia punya akses langsung ke jantung pemerintahan, Jakarta di sisi timur, dan akses laut lepas, Samudra Hindia di sisi barat dan selatan. Bandara utama Republik ini, Soekarno-Hatta, kodenya CGK, Cengkareng. Tapi tanahnya? Tanahnya Banten. Pintu gerbang udara Indonesia ada di Tangerang. Keistimewaan lainnya adalah dualitas wilayah. Banten punya dua wajah yang kontras namun saling melengkapi. Di utara, ultra modern, industrialis, gemerlap, macet, dan penuh uang. Tangerang Raya, BSD, Bintaro, Karawaci sudah bukan lagi kota satelit. Mereka adalah Silicon Valley Mini. Di selatan, hijau, agrikultur, pariwisata, dan tenang. Posisi ini membuat Banten menjadi buffer zone sekaligus trade hub yang paling strategis di Nusantara. Tanpa Banten, Jakarta akan tercekik, dan Sumatera akan terputus dari Jawa. Urat nadi logistik. Ekonomi tidak bisa berjalan tanpa pembuluh darah. Di Banten, pembuluh darah itu bernama infrastruktur logistik. Bicara logistik, Banten adalah juara tanpa mahkota. Data menunjukkan pergerakan barang dari Sumatera ke Jawa, pulau dengan populasi terbesar, hampir 100% bergantung pada denyut nadi di Merak Bakauheni. Jika pelabuhan Merak batuk, seluruh Jawa bisa demam. Inflasi cabai di Jakarta bisa naik hanya karena truk tertahan di Cilegon. Tapi pemerintah dan swasta tidak diam. Ada perubahan besar yang sedang terjadi. Kita punya tol Serang Panimbang. Tolong jangan anggap ini sekadar aspal. Tol ini adalah pemecah isolasi. Selama puluhan tahun, Banten Selatan, Lebak dan Pandeglang tertinggal karena sulit akses. Dengan tol ini, yang tadinya Jakarta Tanjung Lesung butuh 5-6 jam, nanti bisa dipangkas drastis. Ini akan membuka keran ekonomi baru. Selain Merak, kita punya pelabuhan curah berat terbesar di Cigading dan pengembangan pelabuhan internasional Bojonegara. Infrastruktur ini menjamin bahwa Banten bukan hanya tempat lewat, tapi tempat barang berhenti, diolah dan dikirim ke seluruh dunia. The Money Talk, mega proyek dan investasi. Sekarang mari kita kembali ke angka 130,2 triliun tadi. Uangnya wujudnya apa? Banten adalah rumah bagi gajah-gajah industri. Kita tidak bicara pabrik kerupuk, kita bicara mega proyek padat modal. Mari kita bedah portofolionya satu persatu. Pertama,
sang raksasa petrokimia, Lotte Chemical Indonesia. Di Cilegon, Lotte Chemical baru saja merampungkan kompleks petrokimia raksasa dengan nilai investasi mencapai 3,9 miliar US dollar. Kalau kita rupiahkan dengan kurs saat ini, itu setara 60 hingga 66 triliun rupiah, hanya untuk satu proyek. Pabrik ini memproduksi ethylene, propelin, bahan dasar plastik yang selama ini kita impor. Dengan adanya Lotte, Banten membantu negara menghemat devisa impor secara masif. Kedua, ekspansi Chandra Asri. Tetangganya Chandra Asri juga tidak mau kalah. Mereka menyiapkan proyek CAP2 dengan nilai investasi yang lebih gila lagi, 5 miliar US dollar. Itu sekitar 75 triliun rupiah. Jika dua raksasa ini beroperasi penuh, Cilegon sah menjadi ibu kota petrokimia Asia Tenggara. Bahan baku baju Anda, botol minum Anda, komponen mobil Anda, hulunya ada di Cilegon. Ketiga, kota masa depan, PIK 2. Tropical Coastland. Geser ke Tangerang Utara, ada proyek properti yang masuk proyek strategis nasional, Pantai Indah Kapik 2, PIK 2. Nilai investasi untuk pengembangan kawasan ini menembus 65 triliun rupiah. Ini bukan sekadar perumahan, ini pembangunan kota baru, pusat keuangan syariah, kawasan wisata mangrove, sirkuit internasional hingga pusat pendidikan. Ini mengubah rawa-rawa di utara Tangerang menjadi salah satu real estate termahal di Indonesia. Jadi Lotte 66 triliun, Chandra Asri 75 triliun, PIK 2 65 triliun. Ini adalah bukti kepercayaan dunia. Trust in Banten is trust in Indonesia. Investor tidak akan menaruh uang ratusan triliun kalau mereka tidak yakin dengan stabilitas dan potensi wilayah ini. Sumber daya alam dan pariwisata. Tapi apakah Banten hanya soal beton dan asap pabrik? Tentu tidak. Tuhan memberkati tanah ini dengan keseimbangan. Di selatan, kita punya emas hijau dan emas biru. Pariwisata Banten punya potensi kelas dunia. Kita punya Tanjung Lesung, kawasan ekonomi khusus pariwisata. Bayangkan resort yang menghadap langsung ke keajaiban dunia, Anak Krakatau. Kita punya Ujung Kulon, warisan dunia UNESCO, rumah bagi badak bercula satu, hewan paling langka di bumi. Ini magnet ekoturism eksklusif untuk pasar Eropa. Dan jangan lupa sektor agrikultur. Pandeglang dan Lebak adalah lumbung pangan. Ketika utara menjadi pabrik, selatan harus menjadi dapur. Keseimbangan inilah yang harus dijaga agar Banten tidak kehilangan identitas agrarisnya demi industrialisasi semata. Paradoks SDM dan tantangan. Namun kita harus jujur, dalam setiap cerita sukses ada sisi gelap yang harus kita terangi, dan saya sebut ini sebagai the industrial paradox. Bagaimana mungkin provinsi dengan investasi 130 triliun rupiah, provinsi dengan ribuan pabrik, seringkali menduduki peringkat atas tingkat pengangguran terbuka nasional? Banyak uangnya, tapi banyak juga penganggurannya. Kenapa? Jawabannya adalah mismatch, ketidakcocokan. Industri yang masuk ke Banten tadi, petrokimia Lotte, bajak Krakatau Steel, dan otomatisasi, itu adalah industri padat modal, bukan padat karya tradisional. Mereka butuh insinyur kimia, operator mesin CNC bersertifikat, ahli mekatronika. Sementara anduk lokal masih banyak yang unskilled atau lulusan umum yang tidak punya spesialisasi. Akhirnya apa? Pabrik di Cilegon terpaksa mengambil ahli tahu dari luar daerah atau bahkan luar negeri. Sementara anak lokal hanya jadi penonton atau pekerja kasar. Ini fakta pahit yang harus kita telan. Selain itu, ada disparitas wilayah. Ketimpangan antara Tangerang Raya yang gemerlap dengan desa-desa di Lebak Selatan masih sangat lebar. Ini bom waktu sosial jika tidak segera diselesaikan. Solusi dan masa depan penuh harapan. Lalu apakah kita pesimis? Tidak, justru di situ peluangnya. Masalah sudah jelas, solusinya pun sudah mulai dikerjakan. Apa jalan keluarnya? Pertama, revolusi vokasi, link and match. Pendidikan di Banten sedang berubah. SMK dan kampus di Banten tidak boleh lagi berjalan sendiri. Kurikulum harus didikte oleh kebutuhan industri. Jika Lotte butuh ahli kimia, SMK Cilegon harus cetak ahli kimia. Balai latihan kerja harus dimodernisasi. Kedua, hilirisasi ekonomi kreatif. Jangan semua mau masuk pabrik. Tangerang Selatan telah membuktikan diri sebagai inkubator startup dan ekonomi kreatif. Coding, desain, kuliner, fashion. Anak muda Banten punya kreativitas yang bisa menyerap tenaga kerja tanpa bergantung pada pabrik besar. Ketiga, efek domino infrastruktur. Dengan selesainya tol Serang-Panimbang nanti, investasi akan menyebar ke selatan. Pabrik pengolahan pangan akan tumbuh di Pandeglang, hotel akan tumbuh di Tanjung Lesung.
Ini akan menyerap tenaga kerja sektor jasa dan pariwisata yang lebih padat karya. Penutup dan kesimpulan. Hadirin sekalian, sebagai penutup analisis panjang ini, Banten adalah mikrokosmos dari masa depan Indonesia. Ia punya segalanya, modal raksasa 130 triliun rupiah, posisi geopolitik emas, dan sumber daya alam melimpah. Segala kendala yang ada, pengangguran, ketimpangan, hanyalah growing pains, rasa sakit pertumbuhan dari raksasa yang sedang bangkit dari tidur. Pesan saya untuk Anda, jika Anda investor, datanglah ke Banten. Ini adalah mesin uang yang sedang dipanaskan. Jika Anda pemerintah, pastikan investasi jumbo itu menetes ke warung nasi, ke kos-kosan, dan ke dompet warga lokal. Dan jika Anda anak muda Banten, upgrade diri Anda. Jangan jadi penonton di rumah sendiri. Peluang 130 triliun rupiah itu ada di depan mata. Rebut dengan kompetensi. Banten bukan lagi sekadar gerbang. Banten adalah tujuan. Ini adalah tanah jawara dan saatnya menjadi jawara ekonomi dunia. Saya Cuanomik, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di analisis berikutnya.